Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, terdiri dari 13.000 lebih pulau, terletak di dataran dua benua, Asia dan Australia. Indonesia memiliki iklim tropis dan jutaan keindahan alam. Indonesia juga dikenal dengan penduduknya yang ramah. Dunia juga mengenal Indonesia sebagai negara dengan penduduk terbesar keempat di dunia. Di samping fakta-fakta mengenai Indonesia tadi, ada beberapa hal penting bagi dunia yang juga diduga terjadi di Indonesia. Berikut 7 hal yang diduga terjadi di Indonesia versi On The Spot. Politisi dan kanselir Jerman Adolf Hitler diyakini tewas bunuh diri di sebuah bunker di Berlin pada 30 April 1945. Namun fakta itu kini dipertanyakan. Sebuah program History Channel dokumenter Amerika Serikat menyatakan bahwa tengkorak milik Hitler yang disimpan Rusia bukan milik pemimpin Nazi ini. Tengkorak itu diduga adalah tengkorak perempuan berusia di bawah 40 tahun. Penemuan ini menguatkan kembali teori konspirasi bahwa Hitler tidak tewas pada 1945. Ia diduga melarikan diri dan meninggal di usia tua. Sejumlah teori beredar soal di mana Hitler meninggal. Ada yang mengatakan Hitler meninggal di Argentina, Brasil, Amerika Serikat, bahkan Indonesia. Sebuah artikel mengejutkan beredar di sejumlah jejaring sosial dan mailing list. Artikel ini berisi cerita tentang kematian Hitler. Artikel ini menyebutkan bahwa Hitler meninggal di Indonesia. Dr. Sosrohusodo, dokter lulusan Universitas Indonesia, penulis artikel tersebut, menceritakan pengalamannya bertemu dengan dokter tua asal Jerman bernama Poch di Pulau Sumbawa Besar tahun 1960. Ia mengatakan bahwa Dr. Poch adalah Hitler. Bukti-bukti yang diajukan Dr. Sosrohusodo adalah Dr. Poch ini tidak bisa berjalan normal. Ia selalu menyeret kakinya ketika berjalan. Kemudian tangan kiri dokter Jerman ini selalu bergetar, dan ia memiliki kumis vertikal. Kondisi ini diyakini mirip dengan gambaran Hitler di masa tuanya yang ditemukan di sejumlah buku biografi Adolf Hitler. Dr. Poch yang diduga Hitler ini meninggal di Surabaya pada tahun 1970. Plato menyatakan bahwa puluhan ribu tahun lalu terjadi berbagai letusan gunung berapi secara serentak, menimbulkan gempa, pencairan es, dan banjir. Peristiwa ini mengakibatkan sebagian permukaan bumi tenggelam. Bagian yang hilang itulah disebut Atlantis. Penelitian mutakhir yang dilakukan ilmuwan Brasil, Arioso Santos, menegaskan bahwa Atlantis itu adalah wilayah yang sekarang disebut Indonesia. Setelah melakukan penelitian selama 30 tahun, ia menghasilkan buku yang menjelaskan mengenai hal ini. Santos menetapkan bahwa pada masa lalu, Atlantis merupakan benua yang membentang dari bagian selatan India, Sri Lanka, Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan terus membentang ke arah timur dengan Indonesia sebagai pusatnya. Di wilayah itu terdapat puluhan gunung berapi yang aktif dan dikelilingi samudra yang menyatu bernama Orientale, terdiri dari Samudra Hindia dan Pasifik. Sementara Plato menyebutkan bahwa Atlantis berada di kepulauan tropis, sama seperti Indonesia. Selain itu, Indonesia juga memiliki jumlah dan panjang mata rantai gunung berapi yang sama dengan Atlantis, membentang dari pegunungan Kerinci hingga Bromo dan Rinjani. Apakah benar negara kita ini merupakan benua Atlantis yang hilang tersebut? Haji Fahmi Basya, seorang ahli matematika Islam, mengatakan bahwa Candi Borobudur merupakan peninggalan Nabi Sulaiman yang ada di tanah Jawa. Ia mengungkapkan temuannya ini melalui penelitian selama 35 tahun berdasarkan pada fakta-fakta eksak melalui pendekatan Al-Quran. Pernyataannya ini sempat memunculkan pro dan kontra, karena selama ini Borobudur diketahui merupakan candi Buddha dan dibangun pada akhir abad ke-8 Masehi atau sekitar 1200 tahun lalu. Sedangkan Nabi Sulaiman diyakini hidup 3000 tahun lalu.
Menurut Fahmi Basya, ada relief-relief yang identik dengan kisah Nabi Sulaiman. Ia juga meyakini bahwa patung Unfinished Solomon yang ada di Candi Borobudur merupakan pekerjaan yang belum selesai karena sang Nabi meninggal lebih dahulu. Masih banyak fakta lain yang dibeberkan oleh Fahmi Basya. Namun, sepertinya teori ini banyak ditentang oleh masyarakat. Misteri harta karun VOC, perusahaan dagang Belanda di zaman penjajahan dulu, kabarnya kini berada di Pulau Onrus. Letak Pulau Onrus adalah di Teluk Jakarta, Kepulauan Seribu. Pulau ini hanya berjarak 14 km dari Jakarta. Pulau Onrus menjadi tempat yang sibuk pada masa lalu. Pulau ini adalah tempat keluar masuknya kapal perdagangan. Mitos yang berkembang mengatakan di pulau ini terdapat harta karun VOC dalam jumlah yang sangat besar. Karena banyak kalangan menilai organisasi sebesar VOC tidak mungkin bisa begitu saja bangkrut secara tiba-tiba. Kisah pun berkembang bahwa di pulau ini terdapat banyak harta karun peninggalan Belanda yang disembunyikan. Anda berniat untuk mencari tahu? Eropa di abad ke-15 tengah berada dalam keadaan risau dan berkemelut. Dunia perdagangan sedang berkembang pesat dan penjelajahan daerah baru tak terelakkan. Ketika itu, Columbus tidak sengaja menemukan benua Amerika saat ia mencoba mencari jalan lewat timur, salah satunya melalui Indonesia untuk mencari rempah-rempah. Hal ini menyebabkan ia mampu menemukan Amerika lebih cepat dari penjelajah lainnya. Bukti yang memperkuat teori ini adalah Columbus juga membawa dan memperkenalkan buah pala yang hanya tumbuh di Indonesia ketika pertama kali menginjakkan kaki di benua Amerika. Ia juga membawa buah ini ke Eropa. Siapa yang tidak kenal dengan Danau Toba? Danau Toba berasal dari letusan Gunung Toba. Letusan vulkanik terbesar di muka bumi dalam kurun waktu 2 juta tahun ini diduga terjadi di Indonesia, yaitu letusan Gunung Toba. Temuan ini didapat para peneliti dari Niels Bohr Institute, Copenhagen, Denmark. Kalau meletus, Gunung Toba memuntahkan 2.500 km kubik lava, setara 2 kali volume Gunung Everest. Erupsinya 5.000 kali lebih mengerikan dari letusan Gunung St. Helens pada tahun 1980 di Amerika Serikat. Dugaan gunung purba ini mengarah pada Gunung Toba, karena ditemukannya bukti bentuk molekul debu vulkanik yang sama dengan Danau Toba di 2.100 titik di hampir seluruh dunia, termasuk India hingga Kutub Utara. Sebelum abad 19, para ahli menyatakan bahwa manusia pertama kali berasal dari Eropa. Namun pada akhir abad 19, seorang berkebangsaan Belanda bernama Eugene Dubois berhasil menghadirkan penemuan yang luar biasa. Ia menemukan manusia purba tertua di Solo, Indonesia. Pada tahun 1887, dengan hati menggebu, dokter Belanda ini datang ke Pulau Jawa untuk mematahkan teori bahwa manusia pertama kali berasal dari Eropa. Ia mempekerjakan 50 orang pribumi untuk menyusuri tepi Sungai Bengawan Solo sambil meneliti lokasi potensial tulang belulang manusia purba. Pekerjaan ini membuahkan hasil yang menggemparkan dunia. Ia menemukan tengkorak manusia purbakala yang mencirikan kerak. Selanjutnya pada tahun 1892, Eugene menemukan tulang kaki manusia purba yang mirip dengan manusia modern. Dari bentuk kaki disimpulkan pemilik tulang tersebut sudah bisa berjalan dengan 2 kaki. Dan diketahui bahwa tengkorak tersebut adalah nenek moyang manusia yang ada sekarang, dikenal dengan manusia Jawa atau Pithecanthropus erectus. Teori ini memunculkan banyak kontra, terutama dari kalangan Eropa. Dan seiring waktu, makin banyak penemuan fosil manusia purba di sekitar kawasan penggalian Eugene. Jeripayahnya dinilai sangat bermanfaat, dan manusia Jawa diakui sebagai manusia purba yang berusia paling tua di dunia. Pemirsa, itulah 7 hal yang diduga terjadi di Indonesia versi On The Spot.
Segitiga Bermuda di Samudra Atlantik memang terkenal karena kemisteriusannya. Tetapi ternyata di beberapa perairan di bumi ini terdapat ada juga lautan yang tidak kalah menyimpan misteri dan berbahayanya dibanding Segitiga Bermuda. Berikut 7 misteri lautan versi on the spot. Lautan yang pertama yang menyimpan misteri adalah Laut Setan. Perairan yang berada 100 km di selatan Jepang ini merupakan kawasan yang sangat berbahaya bagi aktivitas pelayaran dan penerbangan. Walau sebenarnya merupakan daerah lautan tenang di Laut Pasifik, namun di perairan yang konon tidak memiliki hewan laut itu, sering muncul badai dengan tiba-tiba, lalu menghilang dengan mendadak juga. Antara tahun 1950 hingga 1954, terhitung 9 kapal besar hilang tanpa jejak saat melintasi Laut Setan. Atas peristiwa-peristiwa tersebut, tahun 1955, pemerintah Jepang mengirim sejumlah pakar untuk meneliti daerah tersebut. Tetapi sayang, tim ekspedisi beserta kapal Kayo Maru 5 yang mereka gunakan lenyap tanpa bekas. Selain itu, misteri lainnya adalah sekalipun kapal-kapal yang menjadi korban tetap utuh, tetapi penumpang-penumpangnya lenyap. Apa yang dialami para penumpang kapal dan kemana mereka pergi, hingga kini misterinya belum dapat terjawab. Kawasan perairan ini bernama Tanjung Harapan atau yang juga dikenal dengan sebutan Tanjung Badai di Afrika Selatan. Selama ratusan tahun sudah banyak kapal besar yang tenggelam di sini. Bagi para pelaut, perairan Tanjung Harapan merupakan daerah yang dianggap berbahaya. Karena tanpa sebab, tiba-tiba sering terjadi gelombang raksasa yang tingginya dapat mencapai 30 meter. Padahal saat itu laut sedang tenang. Kemudian gelombang itu akan membentuk rongga yang sangat besar. Menurut para ilmuwan, ombak mematikan yang mereka sebut sebagai gelombang soliter itu merupakan gabungan dari 2 ombak. Sebenarnya, fenomena ombak ini biasa terjadi di lautan. Tetapi area Tanjung Harapan merupakan perairan yang paling berbahaya dibanding dengan Segitiga Bermuda di Samudra Atlantik. Letak perairan yang juga menyimpan misteri ini berada di sebelah tenggara Segitiga Bermuda di Samudra Atlantik. Itulah mengapa banyak orang menyamakan Laut Sargasso ini dengan Segitiga Bermuda. Lautan ini menyimpan keunikan tersendiri di mana perairannya bergerak searah jarum jam. Selain itu, lautan yang memiliki pusaran raksasa dengan aturannya sendiri ini ternyata dapat mempengaruhi penglihatan para pelaut yang melintasinya. Sejumlah orang mengaku melihat fata morgana, di mana matahari terbit di timur dan di barat dalam waktu bersamaan. Menurut seorang pakar dari University of Western Australia, yaitu Richard Silverster, pusaran raksasa perairan Sargasso dapat menciptakan pusaran kecil yang mencapai wilayah Segitiga Bermuda. Dan pusaran kecil inilah yang dapat mencelakai benda-benda yang melintasinya. Selanjutnya adalah perairan Pulau Sagori, Kabaena, Sulawesi Tenggara. Sebelum tahun 2002, pulau yang merupakan objek wisata ini ternyata menyimpan misteri. Antara lain adalah misteri seringnya terjadi kapal karam. Oleh karena itu, banyak orang menyebutnya Segitiga Bermuda di Kabaena. Menurut tokoh masyarakat suku Sama, di Kabaena sejak dahulu hampir setiap 2 tahun, perairan Pulau Sagori menelan korban seperti kapal pecah karena menabrak karang, ataupun korban manusia yang dibawa hanyut gulungan ombak pantai pulau tersebut. Karena tidak terhitung lagi jumlah kapal yang terkubur di dasar Laut Sagori. Perairan ini disebut kuburan kapal. Kapal yang terkubur di sini antara lain kapal layar VOC dan kapal-kapal yang diperkirakan berasal dari Cina. Perairan selanjutnya yang juga menyimpan misteri adalah bagian timur Samudra Hindia dan Teluk Persia. Daerah ini terkenal karena di sanalah terjadi fenomena misterius di mana terdapat lingkaran cahaya raksasa yang berputar-putar di permukaan air. Hingga kini, ilmu pengetahuan belum dapat memecahkan misteri lingkaran tersebut. Namun, seorang ahli kelautan dari Jerman, yaitu Kurt Kahle, menyatakan bahwa fenomena itu adalah akibat gempa bawah laut yang menimbulkan pendaran plankton. Karena itulah kemudian timbul gerakan seperti putaran roda. Namun, hipotesis itu menuai kritik karena tetap tidak menjelaskan tentang fenomena lingkaran cahaya tersebut secara logis. Selanjutnya adalah misteri pusaran air di Laut Norwegia.
Pusaran air di bagian barat laut Norwegia ini juga terkenal karena peristiwa lautnya yang menakjubkan. Di laut ini terjadi pusaran air sebanyak 2 kali dalam sehari. Permukaan air dari pusaran tersebut lebih rendah puluhan meter dari permukaan air laut dan kekuatannya puluhan kali lipat dibanding arus biasa. Anehnya, pusaran akan berubah arah berlawanan setiap 3-4 bulan. Peristiwa ini dikenal dengan istilah maelstrom yang dipopulerkan oleh Edgar Allan Poe, yaitu penulis paling produktif di Amerika. Maelstrom sendiri berarti air yang berputar kuat dan besar. Dan misteri lautan yang terakhir terjadi di perairan Masalembo, Sulawesi Selatan. Di kawasan inilah pesawat Adam Air secara misterius menghilang pada 1 Januari 2007 silam. Selain itu, perairan Masalembo juga pernah menelan 3 buah pesawat yang menghilang secara misterius pada tahun 1961 dan konon keberadaannya belum bisa ditemukan. Sebuah teori mengatakan bahwa fenomena segitiga Bermuda terjadi karena adanya kantong udara atau air hole. Fenomena alam inilah yang diperkirakan menjadi penyebab menghilangnya pesawat Adam Air yang hingga sekarang belum diketahui nasibnya. Menurut pakar penerbangan Martono, kantong udara adalah sebuah ruangan yang berisi udara yang mengalir dengan kecepatan tinggi sehingga dapat menyedot kapal atau pesawat. Dan sekitar Masalembo diketahui kemana lari. Pemirsa, itulah 7 misteri lautan versi On The Spot.